Sebelum kita memulai dengan proses, Bapak Guru minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa perpisahan. Ya, kepada Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga tahu, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik, terima kasih untuk anak Kevin. Silakan duduk. Anak-anak, apakah semuanya hadir hari ini? Baik, untuk memastikannya, Bapak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Baiklah, duduk dengan tenang dan dengan absen. Nabia Fatin, Hadir Pak Guru. Leon Prologi, Hadir Pak Guru. Amos Warere, Hadir Pak Guru. Lukas Saple, Hadir Pak Guru. Monce Sarung, Hadir Ibu. Hadir Pak Guru. Alvin Sergia, Hadir Pak Guru. Willy Kamboyang, Hadir Pak Guru. Alipsi Plasi, Hadir Pak Guru. Kartini Mur, Hadir Pak Guru. Adolo Sigaret, Hadir Pak Guru. Oyang, Maime, Hadir. Sani, Hidayat, Hadir Pak Guru. Esther, Momot, Hadir Pak Guru. Petros, Inyu, Musi. Hadir Pak Guru. Baik, semua hadir pada saat hari ini. Anak-anak, hari ini hari apa? Selasa. Kalau begitu, untuk memastikan Bapak Guru akan memeriksa secara pian. Ya, anak-anak diminta untuk berdiri semua. Ya, semua sudah rapi, dipersilakan duduk kembali. Kita ada kesepakatan kelas yang wajib kita jalani selama proses pembelajaran. Siapa yang tahu kesepakatan kelas kita? Saya tidak boleh saling baku. Saya tidak boleh bolos. Saya tidak boleh main HP. Saya tidak boleh alasan. Ya, itulah adalah kesepakatan kelas yang harus kita jaga secara bersama-sama.
Ya baik anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita di hari ini, Bapak Guru mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat materi kita pada hari kemarin? Saya tentang matematika. Saya tentang operasi hitung 3 angka. Iya, itulah materi kita pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Dengan materi pokok teks cerita rakyat dengan standar kompetensi memahami penjelasan narasumber dan cerita rakyat secara lisan. Dengan kompetensi isi, dengan kompetensi dasar mendengarkan, yaitu 1.2 mengidentifikasi untuk cerita tentang cerita rakyat yang didengar. Dengan tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan nama tokoh dan menuliskan secara singkat watak tokoh cerita rakyat dengan benar. Yang kedua, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan latar cerita rakyat dengan benar. Yang ketiga, melalui metode diskusi, siswa dapat menuliskan tanggapan terhadap isi cerita rakyat dengan benar. Baik anak-anak, berikut ini adalah cerita rakyat, namun sebelumnya Bapak Guru akan membagi dalam 3 kelompok. Kita akan bagi dalam 3 kelompok. Ya, bagi dalam 3 kelompok. Baik anak-anak, setelah Bapak Guru sudah bagi kelompok, anak-anak perhatikan di sini Bapak Guru akan menjelaskan sedikit contoh cerita rakyat. Ya baik, mohon anak-anak dengar dengan teliti. Ya, cerita rakyat adalah cerita tradisional yang berasal dari masyarakat, diwariskan secara turun-temurun secara lisan maupun tertulis, dan umumnya tidak diketahui siapa pengarang aslinya. Cerita ini mengandung nilai-nilai moral, sejarah, dan budaya yang diyakini dan diwariskan dari generasi ke generasi untuk sarana hiburan dan pendidikan. Ciri-ciri utama cerita rakyat diturunkan secara turun-temurun. Cerita ini disebarkan dari generasi ke generasi. Anonim atau pengarang aslinya tidak diketahui. Penyebaran lisan awalnya disebabkan dari mulut ke mulut, sehingga seringkali memiliki banyak versi. Mengandung nilai moral. Cerita rakyat seringkali memuat pesan moral atau ajaran etika bersifat tradisional, merupakan bagian dari kebudayaan tradisional suatu masyarakat. Fungsi cerita rakyat. Fungsi cerita rakyat itu ada 3.
yaitu sebagai sarana pendidikan. Itulah sandung sebagai sarana pendidikan. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Dan yang ketiga, penguatan budaya dan sosial. Yaitu ada 3 fungsi sebagai sarana pendidikan, yaitu memberikan pesan atau amanat yang bisa menjadi pelajaran karakter. Dan kedua, sebagai sarana hiburan, yaitu menawarkan cerita yang menarik untuk menghibur masyarakat atau para penonton. Menguat budaya dan sosial, memperkokoh identitas dan nilai-nilai sosial serta budaya suatu kelompok masyarakat. Unsur intrinsik karya sastra. Unsur intrinsik karya sastra itu ada terbagi dalam 8 bagian. Yang pertama itu ada tema, yakni tulis. Unsur intrinsik. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, penokohan. Yang keempat, alur atau plot. Alur. Yang kelima, latar atau setting. Yang keenam, sudut pandang. Yang ketujuh, amanat. Yang kedelapan adalah gaya bahasa. Baik, anak-anak, perhatikan, Guru akan menjelaskan unsur-unsur intrinsik. Yang pertama itu adalah tema. Tema adalah pelaku
yang menjadi dasar cerita. Tema dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengembang peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh dapat terdiri atas satu orang atau lebih. Tokoh-tokoh dalam cerita memiliki fungsi 3 jenis, yaitu pertama alur maju. Alur maju ini mulai dari pengenalan cerita, peristiwa, konflik hingga penyelesaian cerita atau penyelesaian masalah. Yang kedua itu alur mundur. Anak-anak akan mengamati, mendengar dan menyimak. Siapa yang tahu asal usul kali sembra? Jadi anak-anak perhatikan, nanti ada tema guru akan membacakan. Ya, anak-anak yang terkasih, di Kampung Seribau, Temnepuan Kabupaten Sorong Selatan, terdapat kali yang sangat jernih dan airnya berwarna biru. Orang-orang memahami kali tersebut menamai kali tersebut kali sembra. Nah, kali ini Bapak Guru akan menceritakan asal mula terjadinya kali sembra. Silakan disimak baik-baik. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Pada zaman dahulu di Kampung Seribau, hiduplah Bapak Srebre bersama keluarga. Keluarga tersebut memiliki seorang anak laki-laki. Istri Bapak Srebre sedang mengandung. Mereka hidup berbahagia dan bersiap menanti kehadiran anggota dalam keluarga. Bapak Srebre memenuhi kebutuhan pangan keluarganya dengan mencari makan di hutan. Sudah habis, maka Bapak Srebre, daun renat adalah jenis daun yang pantang untuk membungkus makanan, terutama ulat kayu, ulat sagu, dan daging babi, karena hal tersebut akan membawa bencana. Menurut ulat kayu, sukun hutan dan meletakkannya pada punggang babi juga merupakan perbuatan tabu bagi orang pengakuan. Ayah, bolehkah daun renat ini aku letakkan di sini? Ini bekas kumbangan babi, tanya anak kepada bapaknya. Untuk saya, yang satu ini untuk ayah, satu lagi untuk ibu. Satu lagi untuk babi yang ada di dalam kandang. Terus ini ada satu lagi untuk siapa ya? Oh iya, untuk anak yang masih di dalam kandungan ibu. Baru saja selesai anak Srebre berbicara, tiba-tiba terdengar bunyi gemuruh yang sangat deras disertai suara deras air. Anak Srebre sangat kaget dan berteriak seraya memeluk ayah. Ayah, suara apa itu? Tanya anak kepada bapak.
sambil kita buka. Bapak saya di tepi laut. Di sini kakinya terperosok ke dalam sebuah lubang ikan gelodok sehingga tak sanggup lagi menghindari air bah itu. Sejak itulah tubuh Bapak Sreve dan anaknya berubah menjadi batu. Ya, semua tahu. Dalam bahasa ini, se artinya air, umbra artinya biru. Jadi sembra artinya air biru. Tubuh Bapak Sreve dan anaknya yang berubah jadi batu hingga sekarang masih berdiri di muara Kali Sembra, serta dinamakan negro, lelaki yang tegak berdiri. Itu dalam bahasanya. Demikian Kali Sembra terjadi karena Bapak Sreve dan anaknya menoreh ulat kayu sukun, sehingga menjadi gambaran untuk kalian, sehingga materi yang Bapak Guru siapkan adalah teks, kalian sudah bisa ada gambaran untuk mengerjakan tugas tersebut. Kita baca di situ ada toko. Ya, toko itu ada bapak, anaknya dengan istrinya, tahu ya. Itu ada toko. Terus berikut itu ada tempat. Itu ya, mereka mencari ulat sagu di hutan. Ya, tempat. Berikut itu adalah tempat ya, suasana. Ya, suasana pada waktu itu kan mereka di sana. Ya, itu adalah cerita rakyat yang Bapak Guru membacakan dan menjadi gambaran untuk kalian sebentar mengerjakan teks yang Bapak Ibu sebentar akan membacakan. Kalian akan menyimak dengan baik dan mengerjakan tugas kelompok. Baik anak-anak, dengarkan dengan sungguh-sungguh cerita rakyat yang akan Bapak Guru sampaikan. Ini nanti kalian akan kerjakan di dalam diskusi kelompok secara bersama-sama dengan tema maling kundang. Di sebuah desa di wilayah Sumatera Barat hiduplah seorang janda dengan anak laki-laki satu-satunya. Maling kundang namanya. Setelah Bapak Guru sudah membacakan teks cerita rakyat, anak-anak akan berdiskusi kelompok untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama. Di situ anak-anak akan menentukan tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita atau teks cerita yang tadi Bapak Guru sudah bacakan. Anak-anak bisa menentukan suasananya, tempatnya, peristiwa itu. Bisa paham? Ya, Bapak Guru akan membacakan waktu 5 menit dari sekarang.
Oke, baik anak-anak, kalau sudah ada kelompok yang sudah mengerjakan, Bapak Guru minta kelompok satu untuk tampil ke depan menyampaikan hasil diskusi. Ya, mari kita tepuk tangan. Dari kelompok satu silakan duduk kembali. Tampil menpresentasikan hasil diskusinya di depan. Ya, silakan. Silakan duduk dan bersiap-siap untuk panggil kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami kelompok 3 nama anggota Maine, Katini Momot, Agil Seekian, Natia Paten, Amos Sorere. Tokoh Malikundang, Ibu Kundang, Ibu Malikundang, Istri Malikundang, dan Nakoda. Latar satu tempat sebuah besar di Pulau Sumatera, di kota pantai kapal Semarang. Waktu pada suatu hari, tidak lama kemudian suasana Tanggapan? Ibu Malikundang bersabda. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3 silakan duduk kembali. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 3. Pada saat ini hasil presentasi kalian sesuai dengan yang diinginkan. Oleh sebab itu, Bapak Guru akan melihat hasil kerja. Bapak Guru mengamati bahwa anak-anak telah mengerjakan sesi dengan perintah yang Bapak Guru minta sesuai dan benar. Sehingga Bapak Guru menyimpulkan bahwa materi kita pada hari ini telah tuntas. Ya, tadi sudah belajar, sudah sangat lama. Kita coba berdiri. Ya, yang Bapak Guru akan berikan. Dari Sabang sampai Merauke berdatangan pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu Indonesia. Berdoa, Bapa kami di surga. Bapa kami di surga. Perkenalkan, nama saya Filemon Ginuni
asal LPTK Universitas Wisnuwardana Malang. Asal sekolah saya SD Impres 22 Negeri Besar. Pada hari ini saya melakukan praktek pembelajaran dengan materi pokok teks cerita rakyat. Terima kasih.